Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 kelas 12 IPA 7 dari SMAN 1 Sidoarjo. Hari ini akan melakukan praktikum tekanan osmotik. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Sabrina Rizlovi Asmara dari nomor absen 34. Perkenalkan, nama saya Permata Bunga Langit dari nomor absen 31. Perkenalkan, nama saya Sultan Aristo Haki dari nomor absen 35. Perkenalkan, nama saya Surya Majid Kelana dari nomor absen 36. Tujuan dari praktikum membuktikan peristiwa osmosis pada kentang dan wortel, juga mengidentifikasi pengaruh jenis bahan terhadap tekanan osmotik suatu larutan. Sebelum kita mulai praktikum, kita juga perlu mengetahui apa itu tekanan osmotik. Tekanan osmotik adalah tekanan yang dimiliki sebuah benda untuk mempertahankan kesetimbangan osmotiknya. Bahan yang digunakan adalah sebagai berikut. Di sini ada 2 larutan air mineral, 2 larutan garam, 2 larutan alkohol, dan 2 larutan cuka. Gelas takar, garam, timbangan, alkohol, cuka, dan juga kentang dan wortel. Langkah pertama, kita timbang setiap kentang yang akan dimasukkan di setiap larutan. Kentang pertama 10 gram dimasukkan ke dalam larutan cuka. Kentang kedua 8,2 gram masukkan ke dalam larutan alkohol. Untuk yang kentang yang ketiga 7,4 gram dimasukkan ke larutan garam. Dan untuk kentang yang terakhir beratnya 7,2 gram dimasukkan ke larutan air. Berikutnya kita timbang setiap wortelnya dan dimasukkan ke dalam setiap larutannya. Wortel yang pertama beratnya 5,5 gram dimasukkan ke dalam larutan cuka. Wortel yang kedua 6,5 gram kita masukkan ke dalam larutan alkohol. Wortel yang ketiga beratnya 6,1 gram dimasukkan ke dalam larutan garam. 6,1. Dan wortel yang terakhir di sini beratnya 5,0 gram kita masukkan ke air. Setelah dimasukkan semuanya, kita tunggu selama 15 menit, lalu catat berat akhirnya dan diperbandingkan dengan berat awal dan akhirnya. Setelah ditunggu selama 15 menit, kita timbang berapa berat masing-masing kentang dan wortel yang sudah didiamkan di beberapa larutan. Kentang yang berada di larutan cuka beratnya menjadi 10,8 gram. Kentang yang didiamkan di larutan alkohol beratnya menjadi 9,3 gram. Oke. Untuk kentang yang di larutan garam beratnya 7,9 gram. Dan untuk kentang yang di air beratnya 7,9 gram. Selanjutnya kita ambil wortel yang ada di larutan cuka. Di sini wortelnya jadi 5,8 gram ya.
wortel yang di larutan alkohol. Beratnya jadi 7,2 gram. Selanjutnya kita ambil wortel yang berada di larutan garam. Beratnya jadi 6,5 gram. Selanjutnya, wortel yang direndam di air. Beratnya menjadi 5,5 gram. Dari data tersebut, kita ketahui bahwa setelah perendaman dengan air, kentang yang bermasa awal 7,2 gram memiliki masa akhir 7,9 gram. Sedangkan wortel yang masa awalnya 5 gram menjadi 5,5 gram. Pada kentang, masanya bertambah 0,7 gram dan pada wortel bertambah 0,5 gram. Setelah perendaman dengan alkohol 40%, kentang yang awalnya bermasa 8,2 gram menjadi 9,3 gram. Pertambahannya 1,1 gram. Wortel yang direndam dengan alkohol 40%, berat awalnya 6,5 gram menjadi 7,2 gram. Bertambah 0,7 gram. Kentang yang direndam di larutan garam bermasa awalnya 7,4 gram menjadi memiliki masa akhir 7,9 gram, bertambah 0,5 gram. Dan wortel konsentrasinya dari kentang larutan garam adalah 5%. Oke. Untuk wortel garam masa awalnya adalah 6,1 gram memiliki masa akhirnya yaitu 6,5 gram, yaitu bertambah 0,4 gram. Kentang yang berada di larutan cuka kadarnya 15%, masa awalnya 10 gram dan masa akhirnya menjadi 10,8 gram, bertambah 0,8 gram. Lalu wortel yang berada di larutan cuka, masa awalnya 5,5 gram dan masa akhirnya 5,8 gram, bertambahnya 0,3 gram. Dari hasil percobaan yang didapat, penambahan berat yang paling besar di kedua bahan adalah larutan alkohol. Hal tersebut sudah sesuai dengan teori, di mana teori berbanding lurus dengan konsentrasi larutan, di mana jika konsentrasi larutan lebih besar, maka tekanan osmotiknya juga lebih besar. Itu tadi video dari kami tentang praktikum tekanan osmotik. Apabila ada salah perbuatan atau salah kata, kami mohon maaf. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.